Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur dan harus banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, menggerakkan hati kita untuk mengikuti kajian ini salah satunya dan beramal soleh yang lainnya. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan mengikuti sunnah-sunnahnya ini Rasul akan mengenali kita kelak dan kita termasuk pengikut-pengikutnya yang berhak mendapatkan syafaat beliau di hari pembalasan kelak. Ikhwan dan akhwat semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang surga. Kalau antum pernah ingat, beberapa bulan yang lalu kita pernah membahas materi ini di masjid, kajian Selasa malam, dan saya menjelaskannya 3 kali pertemuan, artinya 3 bulan berturut-turut. Kita pernah membahas satu buku yang berjudul Al-Jannatu wan Nar, sebuah buku yang apik ditulis oleh Syekh Umar bin Sulaiman. Kita pernah membahas itu. Nah, hari ini kita akan membahas, ikhwan dan akhwat, sedikit saja, sekelumit saja, dan untuk mengingatkan kita kembali tentang apa isi buku itu. Jannah atau surga disebut juga dengan Darus Sa'adah. Apa itu maknanya Darus Sa'adah? Darus Sa'adah itu maknanya adalah rumah, tempat tinggal, tempat hunian, kebahagiaan. Maknanya apa? Siapa saja yang masuk ke surga, dia akan merasakan kebahagiaan. Dan apa saja yang ada di dalamnya, dia akan memberikan kebahagiaan. Ikhwan dan akhwat semuanya, surga, kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Penggambaran tentang surga itu adalah sesuatu yang bahkan mata kita belum pernah melihatnya. Telinga kita belum pernah mendengarnya. Bahkan belum pernah terbesit di dalam diri kita seperti apa gambarannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, mencoba mendekatkan dari apa yang kita tahu. Contohnya Allah menjelaskan Jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwa jannah itu di bawahnya ada mengalir sungai-sungai. Atau Allah menjelaskan jannah itu di dalamnya hurun in, yang dia berterbangan kayak ka'amsalil lu'lu'im maknun misalnya. Nah, itu adalah gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Allah untuk memberikan gambaran kepada kita dengan sesuatu yang kita tahu gitu. Tapi hakikatnya seperti apa, kita besok akan sama-sama melihatnya sendiri gitu. Nah, kebahagiaan seperti apa yang diberikan oleh surga, ikhwan dan akhwat? Kebahagiaan yang diberikan oleh surga itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Apa itu kebahagiaan hakiki? Kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan yang tidak pernah menimbulkan kejenuhan di dalamnya. Gak pernah merasa bosan. Kita tidak pernah merasakan kejumudan di dalamnya. Berbeda tentu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini. Antum misalnya sekarang bisa pulang dalam waktu yang cukup lama. Dulu ketika di pondok rasanya pengen banget liburan. Dan hari ini antum liburan cukup lama, sangat panjang. Nah, pasti ada satu titik di mana antum merasa bosan dengan itu. Itu kebahagiaan duniawi. Tapi kalau kebahagiaan surga, itu adalah kebahagiaan yang antum tidak akan pernah merasa bosan dengan itu.
Jadi satu kebahagiaan yang benar-benar hakiki. Nah, yang seperti ini yang diciptakan oleh Allah dengan sesempurna ini itu diciptakan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ikhwan dan akhwat, di dalam banyak ayat, antum bisa cek di dalam Al-Qur'an. Yang intinya adalah bahwa surga itu disediakan kepada orang-orang yang iman kepada Allah dan beramal soleh. Al-mu'minuna alladina ya'maluna solihat. Gitu. Jadi bukan hanya beriman ikhwan dan akhwat, tapi dia juga harus beramal soleh. Beberapa ayat menjelaskan amal soleh itu dengan detail. Ada yang berkaitan dengan puasa, ada yang berkaitan dengan sholat, ada yang berkaitan dengan sabar, ada yang berkaitan dengan tawakal. Tapi secara umum Allah menjelaskan mukmin yang beramal soleh itu adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Gitu. Nah, maka kita harus mengintrospeksi ikhwan dan akhwat. Kira-kira kita ini sudah beriman dan sudah beramal soleh belum? Gitu. Karena ada 3 ciri penghuni surga. Apa itu ciri penghuni surga? Qulubu ahlul jannah itu sofiyah. Wa aqwaluhum thayyibah. Wa a'maluhum solihah. Jadi 3 ciri penghuni surga. 1, ketika hati mereka itu sofiyah. Hati mereka itu bersih. Enggak iri, enggak dengki, enggak punya rasa hasad kepada orang lain. Gitu. Wa aqwaluhum thayyibah. Semua yang keluar dari mulutnya itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Maka kita tidak akan menjumpai orang ahlul surga tapi dia mengatakan sesuatu yang tidak baik, menyakiti orang lain dan sebagainya. Dan ciri yang ketiga adalah wa a'maluhum sholihah. Jadi amal yang dia lakukan itu sholih. Amal yang dia lakukan itu memberikan manfaat. Amal yang dia lakukan itu memberikan kemaslahatan. Gitu. Nah, dari 3 ciri ini mari kita sama-sama melihat. Kira-kira kita sudah mendekati ciri yang mana? Apakah yang pertama, atau kedua, atau ketiga? Atau bahkan ketiga-tiganya kita udah semuanya. Maka mari kita selalu berusaha memaksimalkan semua potensi kita. Bahwa Allah ini menciptakan kita itu bukan dengan sia-sia. Tetapi Allah ini menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan dari ibadah itu yang kita lakukan dengan tunduk patuh, taat dalam rangka itu semuanya, kelak akan diganjar dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan 1 ayat yang semoga itu bisa menjadi motivasi kita bersama bahwa ada sesuatu yang lebih dari segala-segalanya yang di dunia ini yang harus kita perjuangkan. Ayat ini berasal dari surat Ali Imran ayat 15. Silakan dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Jadi ayat ini memberikan penekanan ikhwan dan akhwat. Antum untuk bisa tahu kenapa ayat ini menekan, silahkan buka ayat sebelumnya, ya, bercerita tentang apa itu. Maka antum akan tahu bahwa ini adalah ayat penekanan. Bahwa yang dijelaskan di ayat sebelumnya itu adalah sesuatu yang fana semuanya. Ada sesuatu yang paling abadi dan itu hakiki untuk kita rebut bersama, untuk kita kejar, yaitu adalah jannah, yaitu adalah surga dan waridwanum minallah. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Sekali lagi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ikhwan dan akhwat semuanya, mari terus semangat beramal soleh karena kita harus memantaskan diri kita untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah, dan kita harus memantaskan diri kita untuk bisa menerima atau layak mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala.
Tetap semangat, tetap belajar yang rajin, dan semoga wabah ini segera selesai. Kita bisa kembali lagi ke pondok, saling memberikan ilmu, saling bertukar pikiran, saling menjaga satu sama lain, menasihati secara langsung, dan menjaga satu sama lain. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga Allah memudahkan langkah kita semuanya untuk beramal soleh. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.